Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofani, NIM 153420038. Saya dari kelas 5B, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan penjelasan tentang apa itu afektif. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pendidikan karakter. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses membantu, menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, dan membuat yang tidak tertata atau liar menjadi semakin tertata. Semacam proses sebuah kultur dan tata keteraturan dalam diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan karakter terambil dari kata pendidikan dan karakter. Pendidikan merupakan terjemahan dari education yang berasal dari kata educte atau bahasa Latinnya disebut educo. Nah, educo ini berarti mengembangkan diri dalam mendidik dan melaksanakan hukum kegunaan. Kemudian yang kedua, sini ada urgensi, tujuan, dan manfaat pendidikan karakter. Zaman makmur, Asmani menjelaskan bahwa tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri peserta didik dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Tujuan lain dari implementasi pendidikan karakter dalam setting sekolah adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Kemudian yang kedua di sini yaitu mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji yang sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Kemudian yang ketiga di sini ada menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat di sini ada mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan dan dengan rasa kebanggaan yang tinggi serta penuh kekuatan. Pada dasarnya, pendidikan karakter adalah proses internalisasi nilai-nilai karakter yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan yang mendidik. Secara bahasa atau look how, nilai merupakan sifat-sifat yang paling atau suatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Ada 3 elemen dalam nilai-nilai afektif. Yang pertama yaitu nilai merupakan ide atau konsep, bukan perasaan sehingga nilai dapat didefinisikan, dianalisis atau dibandingkan dengan nilai-nilai lain. Kemudian yang kedua di sini adalah nilai berada dalam mindset seseorang yang bebas dari kesadaran diri maupun afirmasi masyarakat. Dan yang ketiga, nilai lebih terkait dengan sesuatu yang dapat diukur daripada kategori absolut. Kemudian strategi pembelajaran afektif. Di strategi pembelajaran afektif atau SPA ini adalah suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai baik atau tidak baik, sopan atau tidak sopan, yang diukur dan tidak dapat diukur. Karena itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Nah, strategi pembelajaran afektif ini adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu seperti sikap dan keterampilan afektif
berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Berikut adalah karakteristik pembelajaran afektif. Karakteristik pembelajaran afektif menurut BNSP atau disebut dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Menurut BNSP ada 5 tipe karakteristik yang penting, yaitu yang pertama ada sikap, yang kedua minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, dan yang kelima adalah moral. Kemudian di sini ada juga model pembelajaran afektif. Di situ yang pertama ada model konsideransi, yang kedua ada model pengembangan kognitif, yang ketiga ada teknik mengklarifikasi nilai atau FCT, yang kelima model pengembangan komparatif. Kita lanjut pada latihan penerapan pembelajaran afektif. Ada beberapa macam cara untuk melatih anak dalam ranah afektif, yaitu yang pertama latihan hidup tertib dan teratur, yang kedua latihan hidup bersosialisasi, yang ketiga menanamkan sikap tenggang rasa, toleransi, yang keempat merangsang sikap berani, bangga, bersyukur, dan bertanggung jawab, yang kelima pelatihan mengendalikan emosi, yang keenam melatih anak untuk dapat menjaga diri sendiri, dan yang ketujuh yaitu untuk menanamkan tanggung jawab pada diri sendiri dan orang tua. Pengertian perkembangan sosial emosional. Sosial emosional anak usia dini merupakan suatu proses belajar anak tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain yang sesuai dengan aturan sosial yang ada, dan anak lebih mampu untuk mengendalikan perasaan-perasaan yang sesuai dengan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan tersebut. Sosial emosional anak berlangsung secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Menurut Connie R. Sem Subject 1, sosial emosional anak usia dini mempunyai beberapa aspek yang sangat esensial yang perlu dikembangkan. Aspek tersebut meliputi yang pertama yaitu perkembangan emosi dan hubungan pertemanan, yang kedua perkembangan identitas diri, yang ketiga perkembangan kesadaran identitas jenis kelamin, serta perkembangan moral. Itulah dia pemaparan sedikit penjelasan mengenai afektif dan beberapa pengertian-pengertian lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.